Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Imran ayat 104 dan 110. Sebelum Ricci menjelaskan mengenai tafsirnya, di sini Ricci akan membacakan ayat dan artinya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat 105. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yakni hendaklah segolongan di antara kalian yang senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah, memerintah kebajikan dan melarang keburukan. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah hendaklah kalian semua menjalankan semua kewajiban dakwah, memerintah kewajiban, dan melarang pada keburukan. Namun, pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran. Yad'u ilal khairi, yang menyeru kepada kebajikan, yakni dengan mengajarkannya, kemudian memberi nasihat dan petunjuk. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeluruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, yakni dengan tangan atau lisan, dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar adalah bagian dari fardu kifayah yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkannya dan apa yang dilarangnya.
Dan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar ini berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat yang suci ini, dan juga merupakan asas penting dari asas-asas syariat. Karena dengannya sempurnalah aturan-aturannya, karena pemeluk setiap agama telah melenceng sebagian mereka dari agamanya disebabkan kebodohan mereka tentang agama atau karena mengikuti hawa nafsu mereka. Atau mungkin karena lalai dalam menjalankan semua kewajiban mereka, atau mungkin saling menzalimi di antara mereka. Maka apabila tidak ada orang yang membenarkan jalan mereka, menunjukkan petunjuk kepada yang tersesat, menasehati yang lalai, dan menghentikan tangan zalim, maka kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar hingga agama akan dilupakan dan akan berubah batasan-batasannya. Dan Allah telah memperingati kita agar tidak seperti apa yang terjadi pada Bani Israel, yang Allah telah melaknat mereka karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lewat firman-Nya, "Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun." Yang demikian itu disebabkan mereka itu durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu, yang selalu mereka kerjakan. Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Wa ulaik, mereka itulah, yakni golongan yang menjalankan apa yang disebutkan. Humul muflihun, orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang mendapat kekhususan dengan keberuntungan. Nah, ayat ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukmin, yakni hendaknya di antara mereka itu ada segolongan orang yang mau berdakwah dan mengajak manusia ke dalam agamanya. Termasuk ke dalamnya adalah para ulama yang mengajarkan agama, kemudian ada para penasehat yang mengajak orang-orang non-muslim ke dalam Islam. Kemudian orang yang mengajak orang-orang yang menyimpang agar dapat beristiqomah. Dan orang-orang yang berjihad fisabilillah, Dewan Hizbah atau Lembaga Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar, yang ditunjuk pemerintah untuk memperhatikan keadaan manusia dan mengajak manusia mengikuti syarak, seperti mengajak mereka mendirikan sholat 5 waktu dan berzakat, kemudian ada berpuasa, berhaji bagi yang mampu, dan mengajak kepada mereka itu kepada syariat Islam lainnya. Demikian juga memperhatikan pasar, bagaimana timbangan dan takaran yang mereka gunakan, apakah terjadi pengurangan atau tidak, serta melarang mereka melakukan kecurangan dalam bermuamalah. Hal ini hukumnya fardu kifayah. Bahkan tidak hanya itu, segala sarana yang menjadikan sempurna amar ma'ruf dan nahi mungkar sama diperintahkan. Misalnya menyediakan perlengkapan jihad untuk dapat mengalahkan musuh, mempelajari ilmu agar dapat mengajak manusia kepada kebajikan, menuliskan buku-buku yang berisikan ajaran Islam, kemudian membangun madrasah untuk mengajarkan agama, membantu pihak berwenang, Dewan Hizbah atau Dewan Hizbah ya, mewujudkan syariat dan sebagainya. Mereka inilah orang-orang yang beruntung, yakni memperoleh apa yang mereka inginkan dan selamat dari hal yang mereka khawatirkan. Kuntum khaira ummah,
kamu adalah umat yang terbaik, yakni Allah mengetahui dalam ilmunya bahwa kalian adalah umat terbaik. Dan pendapat lain mengatakan yakni kalian adalah sebaik-baik umat sejak kalian beriman. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik secara mutlak, dan sebutan terbaik bagi umat ini berlaku bagi pendahulu umat ini dan bagi yang akhir dari umat ini jika dibandingkan dengan umat yang lainnya, meskipun para sahabat lebih baik dari yang lainnya. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, yakni yang muncul bagi umat manusia. Dan pendapat lain mengatakan makna dari ayat ini adalah kalian adalah umat paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Adapun sebab kebaikan umat ini adalah sebagaimana dalam firman-Nya, kalimat setelahnya potongan ayat ini, yakni ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf yakni menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni mereka menjadi umat terbaik selama mereka mendirikan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan ini sebagai sifat mereka. Apabila mereka meninggalkan hal ini, maka sifat terbaik ini akan hilang dari mereka. Walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab beriman, yakni andai orang-orang Yahudi beriman sebagaimana orang-orang Islam beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya dan kitab-kitabnya, lakana khairal lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Kemudian Allah menjelaskan keadaan ahli kitab dengan firman-Nya setelah potongan ayat ini, ya, minhumul mu'minun. Jadi minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Wa aktsarhumul fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, yang tetap dalam kebatilan mereka dan mendustai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini mengandung suatu dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama itu dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin pada masa Nabi dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka. Karena itu, mereka menjadi kuat dan jaya dalam waktu yang singkat. Mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan, padahal mereka sebelumnya adalah umat yang berpecah belah, selalu berada dalam suasana kacau dan saling berperang antara satu sama lain atau sesama mereka. Ini adalah berkat keteguhan iman dan kepatuhan mereka menjalankan ajaran-ajaran agama, dan berkat ketabahan dan keuletan mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau mencegah pada kemungkaran. Iman yang mendalam di hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa atlubu afan minkum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya liqa.